Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semua. Semoga kapan saja teman-teman menonton video ini, teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya share bacaan Vedic Astrology untuk Aries atau Mesha pada periode transit Rahu dan Ketu yang terjadi tanggal 30 Oktober 2023. Sejak bulan April 2022, Rahu berada di Aries dan Ketu berada di Libra. Bagi Aries, Rahu sejak 2022 bulan April berada di house pertama dan Ketu berada di house ketujuh. Transitnya Rahu dan Ketu pada 30 Oktober 2023 ini, untuk Rahu masuk ke Pisces, yaitu house ke-12 Aries. Untuk Ketu masuk ke Virgo, yaitu house ke-6 Aries. Dalam Western Astrology, Rahu sama dengan North Node dan Ketu sama dengan South Node. Rahu dan Ketu ini bukan planet ya teman-teman, melainkan bayangan bulan. Itu sebabnya pergerakannya selalu mundur. Tetapi dampaknya hampir mirip dengan planet-planet yang posisinya retrograde, yaitu kita merasakan energi yang terkadang sulit untuk kita tahan. Sekuat apapun kita menahan, pada akhirnya kita akan berjalan menuju sesuatu yang disebut dengan tujuan hidup kita tanpa bisa kita kendalikan. Rahu adalah tujuan hidup dunia, sementara Ketu adalah tujuan hidup jalan spiritualitas. Sejak April 2022 sampai nanti di 30 Oktober 2023, teman-teman Aries mungkin sebagian merasakan Rahu mendominasi pikiran teman-teman Aries. Rahu mempengaruhi Aries dalam memperlakukan diri, memperlakukan tubuh. Misalnya, ketertarikan untuk membeli benda-benda yang harganya mahal atau benda-benda mewah untuk kesenangan diri sendiri. Sebagian teman-teman Aries mungkin ada yang terlibat pertengkaran dengan teman-teman masa remajanya. Ini karena pola pikir Aries juga dipengaruhi oleh Rahu, di mana Aries merasa cara berpikirnya lebih maju daripada cara berpikir teman-teman di masa lalunya ini, sehingga menyebabkan Aries merasa paling benar dan memiliki semangat juang, sementara Aries melihat teman-temannya yang lain di masa yang lalu ini kurang memiliki semangat juang. Ada kesan Aries membanding-bandingkan antara dirinya dan teman-teman masa lalunya. Kemudian Rahu juga mempengaruhi sifat kepribadian, karakter, dan temperamen dari Aries. Mudah terdistraction, mudah emosi, dan meninggikan ego. Tapi satu sisi, Rahu yang berada di house pertama Aries ini membuat Aries berhasil mencapai pengejaran dan tujuan-tujuan duniawinya. Keyakinan, kepercayaan diri mendukung Aries untuk mendapatkan finansial yang stabil, mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga, proyek yang tidak terduga, pekerjaan-pekerjaan yang juga tidak terduga, sehingga memberikan kestabilan di dalam finansial Aries. Sementara Ketu yang berada di house ke-7 Aries sejak April 2022 sampai Oktober 2023 membuat hubungan Aries dengan pasangannya atau dalam pernikahannya hampa. Kurangnya kehangatan di dalam hubungan rumah tangga atau relationship. Kurangnya kebahagiaan dan cenderung tidak bisa bekerja sama dalam pernikahan, punya pendapat masing-masing misalnya, dan dalam partnership juga Aries tidak bisa cocok karena Ketu ini membawa rasa kesendirian bagi Aries. Dan selama Ketu yang berada di house ke-7 Aries ini juga membuat Aries kurang bergairah, kurang bisa bersikap romantis, mengabaikan pasangannya karena merasa nyaman dengan kesendirian, kurangnya diplomasi dan kurangnya mengungkapkan isi hati. Di dalam lingkup pekerjaan juga pengaruh Ketu yang berada di house ke-7 Aries ini membuat Aries kurang bisa bersosialisasi, kurang bisa bernegosiasi. Mungkin ada angan-angan pengen pindah bersama dengan pasangan tinggal di luar negeri, atau bagi yang single berangan-angan suatu saat nanti tinggal di luar negeri dan menikah, kemudian selamanya berada di luar negeri. Oke, itu semua adalah flashback tahun 2022 hingga Oktober 2023. Kemudian bagaimana situasinya ketika Rahu berada di house ke-12 Aries sejak 30 Oktober 2023 sampai 2025. House ke-12 adalah House of Karma. Lord dari house ke-12 adalah Saturnus.
Ketika Rahu berada di house ke-12 Aries dengan energi dari Pisces ya. Pisces adalah elemen udara. Aries masih memiliki banyak keinginan. Mungkin keinginan untuk membuka bisnis, usaha, atau keinginan untuk pergi ke luar negeri atau bekerja sama dengan orang asing. Itu akan ada jalannya nanti. Sebagian Aries akan merasakan adanya peluang-peluang untuk bekerja sama dengan orang asing atau melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pekerjaan atau perjalanan. Kemungkinan juga ada kesempatan untuk tinggal di luar negeri dalam jangka waktu lama. Tentunya untuk sebagian Aries yang memiliki jalan untuk ke luar negeri tinggal dalam jangka waktu lama ya teman-teman, untuk sebagian teman-teman yang memang fokusnya tidak ke sana, ini bisa saja ada kaitannya dengan orang-orang baru atau kota yang baru. Meskipun house ke-12 adalah house-nya karma, kesengsaraan, kerugian, pelepasan, dan kehilangan, tetapi karena adanya Rahu di house ke-12 ini memberikan Aries kekuatan mental, keberanian, dan juga sanggup menanggung resiko. Namun, satu sisi, Rahu ini akan mempengaruhi Aries untuk mempertahankan hal-hal yang terkait dengan dunia, misalnya mempertahankan materi, uangnya, hartanya, asetnya, berusaha untuk tidak mengalami kerugian, sehingga bisa menimbulkan situasi Aries nantinya berkonflik dengan keluarga, salah satu keluarga, atau konflik dengan teman, atau konflik dengan partner kerja, karena masalah uang, masalah harta, masalah aset, dan bisa berkemungkinan ke jalur hukum. Rahu yang berada di house ke-12 juga membuat Aries terlibat dengan hutang piutang. Karena ada banyaknya pengeluaran dan pembiayaan-pembiayaan yang bisa terjadi pada periode Rahu dan Ketu di 2023 sampai 2025 ini. Sementara Ketu yang berada di house ke-6 Aries, membuat Aries juga semakin berani untuk sendiri. Tidak harus berpartner ataupun berpasangan karena sudah terlatih ketika Ketu berada di house ke-7. Posisi nyaman dalam kesendirian, posisi damai dan tentram, sehingga tidak memikirkan masalah-masalah relationship ataupun pernikahan. Namun Ketu di house ke-6 ini bisa membuat Aries masuk ke ruang bedah ya, entah untuk operasi kecantikan bisa saja atau operasi untuk kesehatan. Satu sisi Ketu di house ke-6 ini bisa membawa kedamaian batin bagi Aries, tapi satu sisi house ke-6 ini adalah tempatnya kesehatan, kemudian hidden enemy, kekecewaan, masalah-masalah batin, kemudian rutinitas yang dilakukan oleh Aries. Kemungkinan terjadinya pertentangan antara batin dan juga kegiatan Aries. Antara keinginan batin juga kemampuan fisik atau tubuh dari Aries. Yang harus dilakukan pada periode Rahu dan Ketu ini apabila teman-teman Aries nantinya merasa terpengaruh banget ya. Yang pertama adalah tidak melibatkan diri dalam hutang piutang. Tidak terlibat dalam konfrontasi ataupun konflik dari dua sisi. Kalau misalnya ada situasi di hadapan Aries, ada dua pihak yang bertengkar, lebih baik Aries menghindar dan tidak mencampuri masalah mereka, tidak juga berupaya untuk menjadi penengah. Yang kedua, Aries lebih baik sendiri kalau memang Aries merasa posisinya aman. Tidak perlu memiliki banyak teman, tidak perlu bersosialisasi terlalu luas, cukup bersosialisasi dalam lingkup keluarga saja atau teman-teman dekat saja. Karena kemungkinan orang-orang baru yang dikenal oleh Aries tidak begitu difahami oleh Aries, niat-niat dan tujuannya kepada Aries. Sehingga kalau Aries memaksakan untuk ngikutin circle orang-orang baru ini, ketenangan batin Aries bisa terganggu. Yang ketiga, dengarkan kata hati, karena Ketu berada di house ke-6. Tidak perlu mempertahankan apa yang memang harus lepas. Dan kalaupun terjadi kerugian, memang itu adalah jalan untuk membersihkan harta ataupun uang dari Aries. Jangan khawatir karena Jupiter masih tetap berada di house pertama Aries hingga nanti 2024. Energi Jupiter yang berada di ascendant Aries ini memberikan berkat kepada Aries untuk tetap tercukupi kebutuhan hidup Aries hingga tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 juga Jupiter akan bergerak ke house kedua, menandakan posisi keuangan Aries juga akan menguat. Meskipun pada periode ini banyak juga pengeluaran-pengeluaran tetapi masih bisa diatasi. Dan untuk bisnis ataupun usaha yang ingin dilakukan Aries,
bisa berhasil dan bisa ekspansi ataupun meluas bisnis ataupun usahanya, hanya mesti berhati-hati dengan mitra ataupun partner yang berasal dari luar negeri ataupun orang-orang baru. Berhati-hati apabila ada kaitan bisnis ataupun kerjasama dengan luar negeri, karena luar negeri juga kan punya peraturan yang tidak sama dengan negara Aries. Dan pada periode ini juga Aries akan sangat menyukai hewan-hewan peliharaan. Oke, Aries, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Saya selalu berkelimpahan. Thank you for watching. Bye-bye.